Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Siapa yang tahu berapa banyak lagi bunga-bunga besar ini yang tersembunyi di dalam kabut beracun? Dan siapa yang tahu berapa lama lagi kabut ini akan bertahan? Meskipun energi spiritualnya cukup untuk mempertahankan mantel suci untuk waktu yang lama, jika mereka melancarkan serangan, akan sulit untuk menjamin bahwa tidak ada racun yang bocor melalui mereka. Dia secara alami tidak ingin mengambil risiko, jadi prioritasnya adalah menarik diri dari jangkauan serangan bunga-bunga besar ini. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba berpikir, dan suara bersemangat terdengar di dalam dirinya. Tunggu sebentar. Long Hao Shen berteriak kepada yang lain yang siap untuk mundur, dan dengan kilatan ungu, pola berurat di dahinya muncul sekali lagi. Sementara itu, mantel sucinya menyebar ke area yang lebih besar. Satu mantra mantel suci dari Long Hao Shen setidaknya bisa bertahan selama 10 detik dalam kabut beracun ini, dan dari yang satu ini bisa terlihat celah dalam energi spiritual. Sosok besar muncul di depan semua orang, itu adalah Hao Yue. Tepat saat dia muncul, 4 kepala besar Hao Yue berteriak ke arah langit. Itu bukan karena marah, tapi lebih karena keceriaan. Long Hao Shen bahkan tidak menghalangi dia, yang menyerbu keluar dari mantel suci, dan mengangkat keempat kepalanya, membuka keempat mulutnya lebar-lebar untuk menghirup gas merah muda. Hao Yue saat ini hanya seperti spons. Di antara kepalanya, Little Green tidak lupa menggunakan teknik float pada dirinya sendiri, untuk menghindari tubuhnya yang besar tenggelam di rawa-rawa, dengan rakus menyerap semua gas merah muda di udara. Kelompok Long Hao Shen berdiri tepat di belakang Hao Yue. Dengan hisapannya yang kuat, kabut yang dilepaskan dari mereka secara alami melemah. Apa yang Hao Yue lakukan di sini? Semua orang memberikan pandangan bodoh pada Hao Yue yang menyerap kabut beracun tanpa jeda, sama sekali tidak dapat memahaminya. Long Hao Shen mengungkapkan senyum pahit, saya juga tidak tahu, dia melakukannya secara sukarela. Tampaknya gas beracun ini bermanfaat baginya. Lin Xin, masih ingat batu yang kubeli saat itu di rumah lelang. Saat itu, Hao Yue tampak bersemangat seperti sekarang. Setelah itu, dia baru saja memulai evolusinya. Dan kali ini, Hao Yue tampak sama bersemangatnya, yang berarti dia akan mulai berevolusi nanti. Sepertinya kabut beracun ini sangat bermanfaat baginya. Lin Xin, saya belum pernah melihat binatang ajaib yang mengerikan seperti Hao Yue. Bos, saya merasa bahwa sekarang, Hao Yue sudah tidak kalah dengan Anda dalam kekuatan. Petik 2. Long Hao Shen menjawab, sangat mungkin. Aku bahkan tidak tahu apa batasan Hao Yue. Kita lihat saja nanti. Hao Yue seharusnya tidak melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Terakhir kali mereka dikepung oleh penghilang pemburu iblis, Hao Yue menunjukkan kekuatan yang besar. Bahkan Ahbao ditahan olehnya untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Hao Yue, Long Hao Shen tidak akan memiliki kepastian untuk dapat melindungi Chai'er selama kebangkitannya ketika dia menyerap warisan dari Dewa Kematian, dan kondisinya hanya bisa menjadi lebih buruk. Karena kejadian itu, Long Hao Shen menyadari sifat tirani kekuatan Hao Yue. Selain semuanya, mantra elemen kuadrat sederhana Essence of Disorder sudah menakjubkan. Dan sejak kelompok itu memulai pengasingan mereka di kota suci, Hao Yue juga diam-diam berkultivasi. Tonjolan di lehernya sudah sepanjang kepalanya yang lain. Tanpa ragu, dia akan segera menumbuhkan kepala kelima. Pada saat itu, level apa yang akan dicapai Hao Yue sebagai binatang ajaib? Long Hao Shen tidak tahu, tapi dia sudah menebak jauh di dalam tentang Hao Yue. Kakak laki-lakinya yang baik ini benar-benar bukan orang yang sederhana. Kecepatan hisap Hao Yue terus meningkat, dan tubuhnya yang besar setinggi lebih dari 10 meter terangkat ke langit. Samar-samar orang bisa melihat bahwa sisik di tubuh Hao Yue mengeluarkan kilau merah muda. Tubuhnya juga mulai sedikit mengembang. Fluktuasi energi spiritual yang intens terus memancar darinya, dan di keempat kepalanya yang besar, matanya dari berbagai warna elemen mereka berubah menjadi ungu. Kontrak darah antara Long Hao Shen dan Hao Yue membuat persepsi mantan semakin berbeda. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue saat ini memiliki dorongan dalam energi spiritualnya karena menyerap beberapa energi dengan panik. Hanya dalam rentang waktu yang singkat ini,
energi spiritualnya meningkat setidaknya 50 unit. Long Haoshen dan Hao Wei begitu erat hubungannya sehingga mereka berdua bisa merasakan terobosan yang lain, dan akan selalu pada saat itu sangat mempengaruhi yang lain. Pada saat Long Haoshen menerobos langkah ketujuh setelah menyelamatkan Chai'er, dia merasakan bahwa Hao Wei akan menerobos, dan terobosan ini selalu terus ditekan oleh Hao Wei. Long Haoshen jelas mengerti bahwa dia adalah alasan untuk itu. Ketika Chai'er kehilangan ingatannya, bagaimana dia bisa tega menghadiri hal lain? Dan evolusi Hao Wei sangat mungkin membutuhkan dia untuk kembali ke dunia asalnya, dan untuk membela diri di sana. Karena takut terganggu, Hao Wei tidak memulai evolusinya. Memang, Long Haoshen telah mengabaikan teman baiknya akhir-akhir ini. Melihat Hao Wei dengan rasa bersalah, Long Haoshen berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam bahwa tidak peduli dari mana Hao Wei datang, dan tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia akan melindungi adik laki-lakinya ini, seperti yang selalu dia lakukan untuknya. Uap merah muda di udara berangsur-angsur kehilangan kilaunya setelah diserap oleh Hao Wei dengan seluruh kekuatannya, dan keempat kepalanya yang besar tak henti-hentinya mengeluarkan teriakan kegembiraan. Saat hisapannya berlanjut, perutnya juga mulai membesar, dan kabut merah muda yang keluar darinya juga semakin besar. Tuan, ini adalah bunga pemakan manusia iblis, jenis binatang ajaib tipe tumbuhan yang sangat berbahaya. Masing-masing dari mereka adalah binatang ajaib dari peringkat ke-6, yang semuanya menikmati hidup dalam kelompok. Baik itu hewan atau manusia, semua orang adalah makanan bagi mereka. Aspek paling tirani dari bunga pemakan manusia iblis ini adalah dalam meluncurkan kabut beracun ini, yang disebut kabut beracun kebingungan roh. Jika seseorang terjebak di dalamnya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, dia akan berjalan langsung ke mulut bunga pemakan manusia iblis untuk ditelan. Di zaman kita jauh sebelumnya, telah ada operasi yang bertujuan untuk memusnahkan bunga pemakan manusia iblis sepenuhnya. Saya tidak berharap beberapa selamat. Dan saya baru saja mengenali gas merah muda ini sekarang. Yang mengatakan ini adalah pengawal suci ke-12. Tanpa ragu, dua jiwa pembangkit tenaga listrik yang bertindak sebagai penjaga ini benar-benar sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dalam perjalanan ke Swampes of Gloom ini, utilitas mereka melebihi siapapun dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Mengangguk pada pengawal suci ke-12, sesuatu mengganggu pikirannya. Karena para penjaga suci memiliki kegunaan seperti itu, mengapa tidak? Berpikir, dia sudah punya rencana. Selama mereka berhasil menemukan Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius, kelompok mereka pasti akan bertaruh besar. Di udara, halusinogen mengalir menjadi lebih dan lebih tipis, dan mantel suci dirilis oleh Long Haoshen sudah berhasil bertahan bahkan tanpa perlu dilengkapi lagi. Hao Wei saat ini, seperti seseorang dengan riasan yang sangat tebal, seluruh tubuhnya benar-benar berwarna merah muda. Perutnya membengkak, dan fluktuasi tirani energi spiritual terus keluar dari tubuhnya, saat teriakan dari keempat kepalanya menjadi semakin bersemangat. Bunga iblis dari jauh sekarang dapat terlihat dengan jelas, dan semua orang terkejut bahwa bunga pemakan manusia iblis ini terlihat jauh lebih putus asa dibandingkan sebelumnya. Terlihat, pelepasan terus-menerus dari gas beracun kebingungan roh menghabiskan cukup banyak energi dari mereka. Mengaum. Empat kepala besar Hao Wei sedang melihat ke atas, melangkah maju dengan langkah besar di tubuhnya yang berwarna merah muda, dengan lampu hijau melingkari tubuhnya. Mengandalkan teknik float, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tenggelam ke rawa-rawa. Begitu saja, dia langsung menuju bunga pemakan manusia iblis. Hao Wei, hati-hati. Long Haoshen berteriak keras. Hao Wei segera menyampaikan pesan yang menenangkannya, dan bergegas maju dengan keempat anggota tubuhnya yang kuat. Pada dirinya, Long Haoshen melihat riak cahaya ungu yang telah dilihatnya berkali-kali di masa lalu. Hanya saja kali ini, aura ungu jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Cahaya ungu tidak menyebar jauh, hanya menyebar ke seluruh tubuh Hao Wei. Dan, saat dia dengan berani menerobos barisan bunga pemakan manusia iblis, cahaya ungu ini mengungkapkan kegunaannya. Bunga pemakan manusia iblis secara mengejutkan tampak sangat takut,
dan tidak berani membuka kuncup bunga mereka untuk melancarkan serangan apapun padanya, membiarkan Hao Yue datang. Setelah cahaya ungu yang dilepaskan dari Hao Yue melakukan kontak dengan bunga pemakan manusia iblis, pemakan manusia yang sangat besar itu dengan cepat layu, baik itu di akar atau kuncupnya, dan jatuh ke tanah secara berurutan. Ketika Hao Yue menarik napas panjang, bola kecil cairan merah muda diserap ke dalam perutnya, sebelum dia menuju yang lain. Proses ini berulang-berulang kali. Bunga iblis yang menakuti Long Hao Shen seperti es menghadapi api di depan Hao Yue. Tanpa perlawanan, butuh beberapa saat untuk semua bunga iblis di depan mereka menjadi layu, menghilang dari pandangan di dalam rawa-rawa. Pergi, ayo lanjutkan. Long Hao Shen berteriak, dan semua orang kembali maju, mondar-mandir di belakang Hao Yue. Jumlah bunga iblis yang hadir sebenarnya tidak setinggi yang Long Hao Shen duga, mereka sebenarnya kira-kira 3 atau 400. Volume besar mereka, dan area yang ditempati menyebabkan ketidakkonsistenan, dan Long Hao Shen menemukan bahwa jika mereka membuat sedikit jalan memutar, mereka mungkin bisa menghindari bunga pemakan manusia iblis ini. Dengan demikian, melewati wilayah mereka bukanlah satu-satunya pilihan. Tidak diragukan lagi, tanpa kehadiran Hao Yue yang tepat waktu, menempuh jalan ini akan sangat sulit bagi mereka. Racun kebingungan roh dari bunga pemakan manusia iblis ini terlalu menakutkan. Kecepatan Hao Yue semakin meningkat, dan orang bisa melihat bahwa setiap kali dia menghancurkan salah satu bunga iblis, warna merah jambu di tubuhnya menjadi gelap. Dan ketika bunga iblis terakhir berubah menjadi makanannya, warnanya benar-benar kembali normal. Tapi kali ini, Hao Yue meminta bantuan dan dengan cepat kembali ke Long Hao Shen. 4 kepalanya sedikit gemetar, sebelum Long Hao Shen mengeluarkan batuk rendah. Tidak masalah. Long Hao Shen dengan penuh semangat mengangguk ke Hao Yue, sebelum berbalik ke arah rekan-rekannya, tolong tunggu di sini untuk saat ini. Kita pergi sebentar. Terburu-buru, cahaya ungu bersinar dan Long Hao Shen dan Hao Yue menghilang hampir seketika. Cair tepat di sebelah Long Hao Shen sebelumnya, dan melihat dia menghilang dan tanpa peringatan apapun, jadi tiba-tiba, dia mengungkapkan tampilan panik. Wang Yuan segera bergabung dengannya, meyakinkannya dengan suara rendah, bukan apa-apa. Kapten seharusnya pergi untuk membantu Hao Yue berevolusi. Mari kita tunggu di sini untuk saat ini. Karena Long Hao Shen tidak membawa mereka untuk membantu Hao Yue, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi segala kemungkinan rintangan, sehingga Wang Yuan tidak memberitahu Cair tentang kemungkinan bahaya yang bisa dihadapi Long Hao Shen saat menemani Hao Yue. Memang, Long Hao Shen benar-benar percaya diri. Itu karena sebelum teleportasi mereka, Hao Yue memberitahunya bahwa evolusi kali ini akan sangat singkat. Inilah yang disebut persiapan adalah kunci sukses. Melalui 1 tahun pengasingan ditambah sejumlah besar esensi bunga pemakan manusia iblis dan racun kebingungan roh yang diserap Hao Yue memberinya kekuatan besar. Dibandingkan dengan semua terobosan masa lalunya, kali ini jauh lebih mendesak, tetapi juga jauh lebih pasti. Dengan kilatan cahaya, Long Hao Shen dan Hao Yue muncul kembali di perbukitan terjal. Hitam dan merah serta udara berlumpur padat sekali lagi muncul di indera Long Hao Shen ini. Mengangkat 2 pedangnya, Long Hao Shen mengambil posisi bertahan tanpa ragu-ragu, sambil mencurahkan seluruh perhatiannya pada Hao Yue. Dibandingkan dengan terobosan sebelumnya ketika dia mencoba menyembunyikan kehadirannya untuk menjadi serahasia mungkin, kali ini berbeda. Tepat setelah mencapai dunia ini, Hao Yue segera mengangkat keempat kepalanya, dan mengeluarkan raungan dan raungan ke udara. Itu adalah jenis teriakan agung seperti ketika seorang raja mengisyaratkan kepulangannya, seolah mengatakan bahwa dia akan mendapatkan kembali semua kendali sebagai raja. Engah. Tonjolan di leher Hao Yue meledak sekali lagi, dan kepala besar baru tiba-tiba terjulur dari sana. Begitu kepala besar ini meledak, hanya waktu 3 napas berlalu. Dari kecepatan terobosan itu, bisa dilihat betapa cemasnya Hao Yue untuk melupakan itu. Kepala baru ini berukuran seperti 4 lainnya, tetapi perbedaan terbesar terletak di bagian atas kepala ini. Tanduknya sangat aneh, seperti bunga krisan, mekar di atas. Dan tepat di tengah bunga ini adalah karakter yang jarang terlihat di Sengmo Dalu saat ini.
Mata di kepala besar ini semuanya berwarna ungu tua, tetapi ada beberapa perbedaan mencolok pada warna ini dibandingkan dengan warna ungu yang dipancarkan dari seluruh tubuh Hao Yue sebelumnya. Aura yang dipancarkan dari tubuh Hao Yue dan warna semua matanya berubah menjadi ungu muda. Tapi warna ungu pada mata ini jauh lebih gelap. Melemparkan kepala besar ini dengan krisan sebagai tanduknya, dia mengeluarkan auman dengan suara yang agak kasar, diikuti oleh auman yang kuat. Sebuah aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari Hao Yue, dan bahkan saat darahnya dikontrak mitra, Long Hao Shen mundur di depan sikapnya yang mengesankan, diam-diam sok. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Hao Yue saat ini sudah melampaui dia dalam kekuatan. Itu adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Dan lebih jauh lagi, jangan pernah lupa bahwa Hao Yue adalah binatang ajaib berelemen penta dari peringkat ke-8. Aura yang terpancar darinya sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disaingi oleh binatang ajaib peringkat ke-9. Mata di kepala kelima Hao Yue berbeda, tetapi tanpa kecuali, semua kembali pada saat ini dengan niat yang kuat dan kuat. Dan pada tubuhnya, perubahan mulai terlihat dari lahirnya kepala kelima ini. Tubuhnya yang semula 10 meter mulai membesar sekali lagi, dan sisik di tubuhnya semakin tebal. Tulang-tulangnya menjadi lebih besar, masing-masing kepalanya mulai membesar bersama dengan tubuhnya, dan hal yang sama berlaku untuk lehernya. Ketika Long Hao Shen memperhatikan dengan amat tubuh Hao Yue yang berubah, pemandangan lain tiba-tiba membuatnya lebih terkejut. Suara yang hampir pecah tiba-tiba berdering, dan dua tonjolan besar di punggung Hao Yue tiba-tiba terbelah, mengalirkan gumpalan besar darah berwarna ungu tua. Ini adalah sayap besar dengan lebar 2 meter, dengan lebar sayap 6 meter. Di sayap Hao Yue tidak ada bulu, terlihat lebih dekat ke sayap kelelawar. Namun itu jauh lebih padat daripada kelelawar, tulang luarnya memiliki ketebalan yang sangat besar, berwarna ungu tua, persis seperti warna mata di kepala kelimanya. Bagian yang patah pada sayap barunya sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan, dan sisik tebal mulai tumbuh dari sayap ini, memanjang dari dalam. Seiring dengan munculnya sayap ini, Hao Yue sekarang mencapai ketinggian 15 meter. Tapi volume totalnya setidaknya 2 kali lipat, dan tekanan mengerikan darinya terasa agak tidak nyata bagi Long Hao Shen. Apakah dia benar-benar binatang ajaib dari peringkat ke-8? Tapi bisakah binatang ajaib dari peringkat ke-8 benar-benar memiliki aura tirani dan mendominasi? Melihat perubahan pada tubuh Hao Yue ini, untuk beberapa alasan, Long Hao Shen bingung jauh di dalam. Perasaan panik ini agak tidak jelas baginya, tetapi dia cukup yakin bahwa bahkan dengan penambahan Yating, dia tidak akan menandingi Hao Yue. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya mulai mengeluarkan panas. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat melihat bahwa 9 pola ungu tersebar di dahinya, dan bahkan kulitnya berubah menjadi ungu. Sebuah aura yang mirip dengan Hao Yue mulai menyebar dari tubuh Long Hao Shen. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual internal dan eksternalnya sendiri yang tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritual yang diperoleh bukanlah atribut ringan, tetapi semacam keberadaan khusus yang tidak diketahui oleh Long Hao Shen. Energi spiritual ini sangat murni, tetapi tidak memiliki atribut unsur. Ketika bersentuhan dengan energi spiritual elemen cahayanya sendiri, itu berubah menjadi elemen cahaya. 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000. Long Hao Shen memperoleh seluruh 3000 unit energi spiritual internal, sebelum peningkatan ini mulai melambat. Dan selanjutnya, ini hanya jumlah energi spiritual internal yang dia peroleh. Adapun seberapa banyak energi spiritual eksternalnya meningkat, dia bahkan tidak mengetahui dirinya sendiri. Dia hanya bisa merasakan bahwa tubuhnya sendiri penuh dengan kekuatan ledakan. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa, dibawa tanpa keraguan oleh Hao Yue kepadanya. Dalam evolusi sebelumnya, dapat dikatakan bahwa untuk sebagian besar waktu, Long Hao Shen memberikan bantuan kepada Hao Yue, tetapi situasi seperti sekarang, ketika terobosan rekannya membawa peningkatan 3000 unit energi spiritual, sama sekali tidak terdengar. Dari
Tapi orang mungkin bisa membayangkan seberapa besar dorongan saat ini untuk Hao Yue. Dan lebih jauh lagi, dengan sayap di punggungnya, Hao Yue tidak diragukan lagi memperoleh kemampuan untuk terbang. Jika Long Hao Shen masih di langkah kelima, dia akan berubah menjadi ksatria lintas udara dari ksatria bumi. Hao Yue membalikkan sosoknya yang besar, saat sisik tebal pada dirinya mulai menyebar beberapa warna ungu muda. Mengangkat dua cakar depannya, dia berdiri tegak, menunjukkan kontras yang besar dibandingkan dengan Long Hao Shen karena perawakannya yang besar. Dengan 5 kepalanya yang besar menengadah ke langit, matanya menunjukkan rasa dingin yang sulit digambarkan. Melihat jauh, dia mengeluarkan teriakan dingin lagi. Teriakan ini berangsur-angsur berubah menjadi siulan, seolah melampiaskan semua perasaan tertekan dalam dirinya. Long Hao Shen diam-diam merasakan perubahan suasana hati Hao Yue, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengawasinya diam-diam. Dari jauh, beberapa makhluk tampaknya mulai menuju ke sini, tetapi pada pemandangan itu, Hao Yue sepertinya memancarkan perasaan yang tak henti-hentinya dari matanya. Keempat cakarnya perlahan mencapai tanah, dan Hao Yue secara bersamaan merangkak ke Long Hao Shen dengan 5 kepala besarnya. Seiring dengan kepala baru, mereka semua menekan dekat Long Hao Shen, dan mata mereka menunjukkan kelembutan. Long Hao Shen mendengar suara Hao Yue di dalam hatinya, "Saudaraku, aku telah berevolusi. Saya sekarang akhirnya dalam kondisi lengkap saya. Haha, sampah tidak penting itu tidak akan mengancam hidupku lebih jauh. Suatu hari, ketika saya kembali ke sini, saya pasti akan menghancurkan mereka semua berkeping-keping." Status lengkap. Long Hao Shen bertanya pada Hao Yue dengan bingung. Hao Yue mengangguk sebagai jawaban, dan Little Light menundukkan kepalanya, melakukan kontak dengan kaki Long Hao Shen. Sebuah kekuatan lembut segera memegang tubuh Long Hao Shen, dari leher tebal Little Light, membiarkan dia meluncur ke belakang Hao Yue dari lehernya. "Saudaraku, pada saat Anda baru saja memanggil saya dari ruang Anda menggunakan darah Anda sendiri untuk membantu saya melepaskan diri dari keadaan saya yang baru lahir, ke keadaan dewasa saya. Dan saat ini, saya akhirnya berhasil menembus kondisi kedewasaan saya, mencapai kondisi lengkap saya. Setelah mencapai kondisi lengkap saya, kekuatan saya sekarang akan muncul secara bertahap. Di masa depan, tubuh saya akan semakin disempurnakan, dan kekuatan saya yang sebenarnya akan secara bertahap terbangun dari sana." Long Hao Shen diam-diam terkejut. Jika Hao Yue saat ini baru saja memasuki kondisi lengkapnya, lalu tingkat kekuatan apa yang akan dia capai setelah benar-benar berkembang dalam kondisi lengkapnya? Hao Yue bisa merasakan pikiran Long Hao Shen ini, melewati dia semacam perasaan bangga, seolah-olah penuh kebanggaan tentang kekuatan masa depannya sendiri. "Kakak, kata-kataku tidak jelaskan. Saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan saya dapatkan setelah berevolusi dari bentuk lengkap saya, ke bentuk pamungkas saya. Hanya saja, tubuhku merindukan hari yang akan datang." Long Hao Shen mengungkapkan sedikit senyum, lembut membelai leher Little Light, "Sebenarnya, bagi saya, keselamatan Anda adalah yang paling penting. Selama Anda datang tanpa cedera dan aman, saya tidak keberatan dengan tingkat kekuatan yang mungkin Anda capai." Hao Yue membalikkan 5 kepalanya yang besar ke belakang, memperhatikan Long Hao Shen dengan 5 matanya yang berwarna berbeda, sepertinya akan meleleh karena melihat penampilannya yang lembut. Semua matanya diarahkan ke Long Hao Shen, lembut menggosok ke arahnya. Emosi kekanak-kanakan ini memberi Long Hao Shen dorongan hangat jauh di dalam hati. Benar, tidak peduli seberapa kuat Hao Yue tumbuh, dia akan selalu menjadi teman baikku, dan saudara lelakiku yang baik. Merasakan kepalanya dengan tangan, Long Hao Shen menyatakan, "Ayo pergi. Karena Anda sudah mencapai tahap lengkap Anda, kita harus kembali, untuk menghindarkan yang lain menunggu kita." Kali ini, dia memperhatikan fakta bahwa jauh, sejumlah besar makhluk undead bergegas ke arah ini, dengan aura yang sangat kuat muncul, penuh tekanan. 5 kepala besar Hao Yue sekali lagi diangkat ke atas, mengeluarkan raungan yang sangat bermartabat, saat cahaya ungu menutupi Long Hao Shen dan dia. Dengan kilauan cahaya ungu, pria dan binatang itu menghilang dari dunia hitam dan merah ini. Kali ini, perjalanan,
Long Haoshen datang ke realisasi jelas agak mengejutkan. Saat berteleportasi di masa lalu, dia bisa merasakan dirinya melakukan perjalanan bolak-balik dari ruang ke ruang, sebelum bergabung dengan sisi Haoiwei. Tapi kali ini, itu tidak sama, dia samar-samar merasakan bahwa Haoiwei memiliki pemahaman tentang kekuatan spasial, dan langsung mengirim mereka ke dunia asal mereka. Dengan kilatan cahaya, ketika Haoiwei besar muncul kembali di depan semua orang, semua anggota dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat sayap besar di belakang Haoiwei, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, sial. Kekuatan tirani seperti itu. Apakah itu benar-benar Haoiwei? Wang Yuan terkejut, ini adalah kepala kelima. Apakah pada akhirnya ada batasan untuk Haoiwei? Apakah dia akan terus tumbuh kepala selamanya? Han Yu menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Lihat, kali ini, tidak ada lagi tonjolan di sisi tubuh Haoiwei. Seharusnya tidak ada lagi kepala baru yang tumbuh, saya pikir. Namun, dia sudah sangat kuat di 5 kepala. Aura yang menyebar darinya seharusnya membuatnya setidaknya menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-8. Petik 2. Chen Yinger merenung, saya sangat ingin tahu tentang elemen kepala kelima Haoiwei. Sima Xian menyimpulkan ini dengan jujur, siapa yang peduli dengan elemen itu? Sudah cukup karena dia kuat. Kekuatan Haoiwei adalah kekuatan pasukan pemburu iblis kita. Haoiwei berbalik, dan melolong ringan. Tubuh besarnya perlahan-lahan merangkak dan saat itu, semua orang harus memperhatikan bahwa di bawah 4 anggota badan tebal Haoiwei, beberapa tanda retakan es mulai muncul. Tampaknya pada batasnya menahan tubuh besarnya. Long Haoshen berkata sambil tersenyum, Haoiwei menyambut Anda untuk datang. Pengawal suci ke-11 dan ke-12, Anda dapat kembali ke Eternal Melody untuk sementara. Yating, kamu juga melakukan hal yang sama. 3 kilatan cahaya secara bersamaan kembali ke tubuh Long Haoshen ini. Setelah selesainya evolusi Haoiwei, kepercayaan diri Long Haoshen semakin meningkat. Dan Haoiwei telah menyampaikan pesan tertentu kepadanya, bahwa rawa kesuraman ini bukanlah ancaman besar baginya. Karena keadaannya begitu, lebih baik untuk menyembunyikan beberapa aset mereka, untuk memberi mereka lebih banyak kartu di lengan baju mereka untuk saat-saat genting. Dengan sekejap, Long Haoshen bergabung dengan sisi Chaier, dan mengulurkan tangannya padanya. Ini bukan pertama kalinya bagi Chaier untuk melihat Haoiwei. Awalnya, dalam adegan yang dimainkan oleh Ye Xiaoli, Long Haoshen dan Haoiwei sama-sama melindunginya, dan dia secara alami tahu bahwa Haoiwei adalah tunggangan Long Haoshen. Dengan rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya, dia menyerahkan tangan kanannya ke Long Haoshen, wajahnya yang menawan sedikit memerah, dipenuhi dengan kecantikan murni yang tak ada bandingannya. Long Haoshen tampak sedikit bingung, dan tidak bisa membantu tetapi memerah pada saat itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan kegembiraan kemenangan datang di atas kehangatan. Karena Chaier setuju untuk membiarkan dia memegang tangannya, itu jelas berarti dia siap untuk menerimanya lebih banyak. Memegang tangan kecilnya yang lembut dan lemah, Long Haoshen memaksa suasana hatinya yang bergelombang dengan susah payah. Dengan dukungan energi spiritual, dia menariknya ke arahnya dan duduk di punggung Haoiwei. Yang lain semua mengikuti, memanjat punggung Haoiwei. Dengan perlindungan Haoiwei, mereka mempertahankan formasi mereka, membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan. Saat ini, kepala kelima Haoiwei tiba-tiba berbalik, berhenti di depan Lin Xin, melihat pil internal boa hutan yang tergantung di lehernya, mengeluarkan lolongan rendah.